Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya membahas tentang tafsir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Ini tafsir At-Tabari. Jadi di website ini ya, kalian bisa membaca Al-Quran dan juga bisa mengakses tafsirnya. Ada tafsir At-Tabari, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan As-Sa'di. Ya, ini pilihan-pilihan tafsirnya. Nah, saya milih tafsir At-Tabari, surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ibtila, memberi ibtila kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menjadikan beliau sebagai imam. Nah, sebagian kelompok Syiah, sebagian kelompok yang menamai diri mereka Syiah, itu mereka bilang ini dalil bahwa keturunannya Ali, Hasan, Husain itu berhak menjadi imam. Imam menurut mereka adalah khalifah. Tafsirnya khalifah ya, penguasa politis. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa maksudnya imaman itu sebagai apa? Sebagai teladan. Tentu Nabiullah Ibrahim adalah seorang Nabi dan Rasul ulul azmi. Namun Allah mengkhususkan beliau sebagai teladan, imaman, dengan melalui ikhtibaran yaitu tes, ibtila ya, ibtila. Fa'atammahun bi kalimat itu di sini adalah perintah, yaitu syariat. Fa'atammahunna, maka Nabiullah Ibrahim itu menyelesaikan tugas-tugas itu, semacam ujian, tes, ikhtibar ya, orang Arab nyebutnya ikhtibar. Ini menurut tafsir At-Tabari. Maka karena beliau lulus dari tes-tes tugas itu, maka Allah jadikan Ibrahim jadi imaman. Imam yaitu teladan bagi manusia. Qala min dzurriyyati, maka Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, dan juga saya ingin keturunanku jadi imaman, teladan juga. Maka Allah berjanji, bilang apa? Qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Nah, kita cek apa maksudnya ahdi adz-dzalimin. Nah, sedangkan maksud apa saja syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala atau tugas yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, menurut riwayat-riwayat hadis ini itu ada sekitar 30, yaitu mandi junub, kemudian tawaf, sa'i, kemudian termasuk juga wudhu. Ya, wudhu di situ ada al-istinsyaq, kemudian memotong kumis, merapikan kumis ya, kemudian siwak, menggosok gigi, kemudian wanatful ibad, yaitu mencabut bulu ketiak, wa qalmul adfar, yaitu memotong kuku, kemudian khitan, sunat ya, kemudian membersihkan kemaluan
Qubul dan dubur. Qubul itu yang kemaluan yang di depan, dan yang di belakang yaitu dubur, yaitu kemaluan yang sebelah belakang. Istinja, istijmar, termasuk juga syariat sholat, ya, ibadah. Pokoknya ada 30. Ya, ada ibadah toharoh, bersifat toharoh, toharoh badaniyah. Kemudian juga ada zikir di situ, perintah zikir, tawaf, ya. Kemudian sa'i, kemudian tugas menyucikan Masjidil Haram, ya, bersuci, ya. Maka semua tugas-tugas itu tadi sudah Nabi Ibrahim laksanakan sampai selesai. Haji, termasuk syariat haji dan umroh, itu termasuk tugas yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Setelah beliau selesai melakukan tugas tadi, maka Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai teladan dalam ibadah-ibadah tadi ini, tugas-tugas ini tadi. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, jadikan keturunanku juga sebagai teladan seperti saya. Ya. Ini cukup panjang, ya, penafsiran tentang kalimat. Ya. Tetapi ahli ulama itu sepakat bahwa kalimat itu tugas-tugas itu tadi, yaitu tugas yang berkaitan dengan ibadah toharoh, ya, toharoh dan ibadah gerakan, yaitu haji dan umroh, dan ibadah juga lisan, zikir, dan juga sholat. Nah, kemudian ini ja'ilu kalinnasi imaman, ya. Jadi mereka kamu jadi imam, dan orang-orang setelahmu menjadi makmum. Makmumnya siapa? Ismail, Ishak, ya. Dan Nabiullah Ibrahim bilang, dan juga jadikan pengikutku, keturunanku itu sebagai imam, orang yang diteladani. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, qala la yanalu ahdiya adh-dhalimin. Ya. Maksudnya ahdi di sini adalah kenabian. Jadi yang memperoleh petunjuk, yaitu ahdi, tugas sebagai nabi, itu hanyalah orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang zalim dan musyrik. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim yang jadi nabi, Ismail, Ishak, Yakub, dan lain-lain, orang-orang soleh. Ya, Nabi Musa, Daud, Samau'al, kemudian Daniel, dan lain-lain, itu orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang zalim, yaitu bukan orang-orang yang musyrik. Allah menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai teladan imam. Sedangkan orang-orang yang zalim, walaupun nasabnya nasab istimewa dari Ishak dan Ismail, kalau dia zalim, berbuat musyrik, maka dia bukan teladan. Ini maksud dari ayat ini. Sehingga orang zalim bukan orang yang pantas dijadikan teladan. Ya. Justru harus dinasehati untuk kembali ke Islam. Kalau dia Muslim, maka harus dinasehati untuk kembali kepada petunjuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang mau mengakses ini, websitenya bisa kalian tulis, kalian ketik. Ini Masya Allah bagus, ya. Website ini mengajak kalian untuk memahami tafsir Al-Quran dengan mudah, ya. Jadi gunakan waktu untuk literasi, untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, ya.
Jangan buang waktu di TikTok atau snack atau YouTube untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Karena umur kita itu terbatas. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Ini saya baca dari websitenya langsung. Dan semoga kalian juga tidak lupa untuk menyebarkan video ini untuk kebaikan semua umat Islam. Ya, tanpa mandang ormas dan madhab. Sekian dari saya. Walafu minkum wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.